Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Vibe Positif aja. Di sini kita akan sama-sama belajar menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan dari seberapa hebat pencapaian kita di luar sana, tapi dari seberapa damai hati kita saat kembali ke rumah. Zaman sekarang, kita lihat banyak sekali orang yang sibuknya luar biasa mengejar dunia. Ada yang mengejar karier setinggi langit, ada yang mengejar uang sampai lupa waktu, ada juga yang mati mission mencari pengakuan dari orang lain. Semua itu nggak salah kok, tapi seringkali kita melupakan satu hal yang paling fundamental. Untuk apa semua pencapaian itu? Kalau rumah sendiri terasa hampa, coba renungkan sejenak. Rumah itu bukan sekadar bangunan tempat kita tidur. Rumah seharusnya menjadi tempat perlindungan. Tempat kita menyembuhkan diri dari kerasnya dan kejamnya dunia luar. Ketika suasana di rumah terasa tenang dan penuh cinta, percaya deh, tantangan apapun di luar sana akan terasa lebih ringan untuk dihadapi. Banyak dari kita punya pola pikir begini. Nanti, kalau aku sudah sukses, keluargaku pasti akan bahagia. Tapi kenyataannya, seringkali justru terbalik. Justru karena keluarga kita bahagia dan mendukung, kita jadi punya energi untuk meraih kesuksesan. Ketenangan di rumah itu adalah sumber energi terbesar kita. Saat rumah dipenuhi kasih sayang, pikiran kita jadi jernih, hati kita jadi damai. Dan kita bisa melakukan apa saja dengan fokus dan semangat yang membara. Lalu, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya menciptakan rumah yang menjadi surga kecil bagi kita? Ini bukan hanya soal mendekorasi rumah dengan barang-barang mahal. Ini tentang membangun hubungan yang hangat, tulus, dan saling menghargai. Nah, kali ini aku mau bagikan 5 kunci sederhana yang bisa langsung kamu praktikkan untuk membuat rumahmu menjadi sumber kebahagiaan sejati. Siap yuk, kita mulai. Kunci pertama, pulang bukan cuma fisik, tapi juga hati. Saat kamu melangkahkan kaki masuk ke rumah, jangan cuma bawa badanmu yang lelah, bawa juga hatimu. Bawa juga perhatianmu sepenuhnya. Coba deh, matikan dulu notifikasi handphone sejenak. Angkat kepalamu, tatap wajah pasanganmu dengan tulus, dan berikan pelukan hangat untuk anak-anakmu. Terkadang, yang paling mereka butuhkan dari kita bukanlah harta atau hadiah mahal, tapi kehadiran kita yang utuh dan penuh perhatian. Kunci kedua, bicara dengan lembut, bukan dengan emosi. Sadar atau tidak, nada suara kita di rumah bisa menjadi obat yang menenangkan, tapi juga bisa menjadi racun yang menyakitkan. Satu kata yang lembut dan penuh kasih bisa menyembuhkan luka batin yang tak terlihat. Sebaliknya, satu kata kasar yang terlontar karena emosi bisa meninggalkan bekas luka yang mendalam selama bertahun-tahun. Jadi, pilihlah kata-katamu dengan bijak. Kunci ketiga, ucapkan terima kasih, bahkan untuk hal terkecil sekalipun. Terima kasih ya, sudah masakin makanan enak hari ini. Terima kasih ya, sudah bantu cuci piring. Terima kasih ya, sudah sabar mendengarkan ceritaku. Kalimat-kalimat sesederhana itu punya kekuatan yang luar biasa. Ucapan terima kasih yang tulus bisa membuat seluruh ruangan di rumahmu terasa wangi oleh aroma cinta dan penghargaan. Kunci keempat, ciptakan momen-momen kecil yang berarti. Kebahagiaan sejati seringkali tidak datang dari akor-akora besar yang mewah. Ia justru tersembunyi di dalam momen-momen kecil yang kita ciptakan setiap hari. Makan malam bersama tanpa gangguan TV atau gadget, ngobrol santai di teras sambil menikmati teh hangat, atau sekadar berdoa bersama sebelum tidur. Kebahagiaan tidak selalu butuh biaya mahal. Ia hanya butuh waktu, perhatian, dan niat tulus dari kita. Dan kunci kelima, yang tidak kalah penting, jangan pernah membandingkan rumahmu dengan rumah orang lain. Rumah bukanlah arena perlombaan kemewahan atau ajang pamer di media sosial. Rumah adalah tempat di mana hatimu merasa tenang, diterima apa adanya, dan dicintai tanpa syarat. Biarlah rumahmu sederhana, asalkan di dalamnya penuh dengan cinta, tawa, dan kehangatan. Itu sudah lebih dari cukup. Teman-teman, coba deh perhatikan. Banyak sekali orang yang terlihat sangat sukses di luar, punya jabatan tinggi, harta, melimpah, tapi mereka merasa hampa dan kesepian karena tidak punya tempat pulang yang menenangkan. Sebaliknya, orang yang punya kedamaian di rumah, meskipun hidupnya sederhana, ia akan selalu punya kekuatan dan cadangan energi
untuk menghadapi badai apapun di dunia luar. Jadi, sebelum kamu berlari kencang mengejar dunia, pastikan dulu kamu sudah menemukan dan membangun surga kecil di dalam rumahmu sendiri. Ingat, keluarga itu bukanlah beban yang menghambat langkahmu. Keluarga adalah fondasi yang menopang hidupmu. Kalau fondasinya kokoh, gedung kehidupanmu bisa dibangun setinggi apapun tanpa perlu takut akan roboh. Mulai hari ini, yuk kita sama-sama belajar untuk bahagia di rumah terlebih dahulu, rawat hubungan dengan orang-orang terkasih. Jaga kedamaian di dalam rumahmu, karena dunia luar bisa membuat kita sangat lelah, tapi rumah yang penuh cinta bisa menyembuhkan segalanya. Kalau kamu setuju dengan pesan ini, jangan lupa klik tombol like dan tekan subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Tulis juga di kolom komentar, aku mau bahagia di rumah dulu sebelum mengejar dunia. Dan terakhir, ayo bagikan video ini ke teman-temanmu yang mungkin sedang terlalu sibuk bekerja, agar mereka ingat bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang pencapaian, tapi tentang siapa yang menunggumu dengan senyum tulus di rumah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.